Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 146 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhlasu dinahum lillahi. Kemarin jika berhenti di la, hukumnya mad arid li sukun ya. Nah, ketika kita mewasolkan bacaan atau meneruskan bacaan, maka lah ini hukumnya hanya mad tabi'i saja. Kenapa? Karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, kemudian huruf ha-nya tidak dimatikan. Sehingga kalau wasol lamnya ini cukup dibaca panjang 2 harokat saja. Lillahi fa'ula. Setelah hamzah ini alif berharokat lemah hamzah ya. Setelah hamzah ada wawu, tapi ini wawunya bukan wawu mad, bukan wawu pemanjang. Sehingga hamzahnya ini tidak perlu dipanjangkan karena ini bukan mad badal. Jadi u-nya tetap pendek. Fa'ula la. Kemudian berikutnya ada hukum mad wajib muttasil. Sebab ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Di mana mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf lam. Kemudian hamzahnya yang i, satu kata pada kata faulaika. Maka huruf lam kita menjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Faulaika ma'al. Berikutnya ada hukum alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Maka cara membacanya, lam sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Alif lam qamariyah biasa juga kita sebut dengan idhar qamari. Ma'al mu. Hamzah punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu artinya kuat. Jadi semakin kita tekan terhadap makhrajnya, semakin tidak keluar bunyinya, semakin tertahan ya. Karena sandaran terhadap makhrajnya kuat. Ma'al mu'minin. Jika berhenti di nin, hukumnya adalah mad arid li sukun. Sebab ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului baris kasrah. Kemudian huruf yang disukunkannya adalah nun. Jika berhenti, nun ini boleh dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Ma'al mu'minin. Setelahnya ada tanda waqaf. Tanda waqaf ini namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti lebih diutamakan. Wasaw saw. Ada huruf lin, sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris fathah. Cara membacanya cukup kita lembutkan saja. Saw, S-A-W ya, saw. Wa sawfa yu. Hamzah lagi, salah satu sifat hamzah dari segi suara ya. Hamzah ini punya sifat syiddah, kuat. Semakin kita tekan terhadap makhrajnya, maka semakin kuat bunyinya atau semakin tidak keluar bunyinya ya, tertahan. Yu'tillah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tarqiq. Sebab huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka cara membacanya adalah dibunyikan dengan tipis. Jadi bunyinya la tanpa harus mengangkat pangkal lidah. Yu'tillah. Kemudian hukum alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Maka cara bacanya alif lamnya tidak kita baca atau dimasukkan langsung ke lam berikutnya. Oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Yu'tillah.
La ada hukum mad tabi'i muqaddar karena ada huruf lam yang berbaris fathah panjang. Cara membacanya, lam ini panjang 2 harokat. Yu'tillahul. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun dibaca dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Yu'tillahul mu. Tertahan lagi suaranya ya, karena punya sifat namanya syiddah. Mu'mini, ni mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya didahului baris kasrah. Maka cara bacanya panjang nunnya 2 harokat. Al-mu'minina aj. Jimnya disebut dengan qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka cara membacanya dipantulkan jimnya dengan pantulan yang kecil dan tetap dialirkan. Ajran. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya ini barisnya di atas yaitu fathah tanwin. Maka cara bacanya kita tebalkan. Cara menebalkannya adalah dengan menaikkan pangkal lidah kita. Ajran. Ron ada hukum idhar halqi. Sebab ada baris tanwin fathah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ain. Maka tanwin kita bunyikan dengan jelas. Ajran azi. Li mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun didahului baris kasrah. Cara membacanya, la dipanjangkan 2 harokat. Azima. Ma jika berhenti hukumnya adalah mad iwad. Karena ada baris tanwin fathah yang kita wakafkan atau kita berhentikan. Maka cara bacanya baris 2-nya ini jadi 1 jadi fathah dan kita panjangkan 2 harokat. Azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, kemudian sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.